saya ini ada penyakit jantung. Kalau terlalu kadang-kadang emosi suka jadi nyesel. Saya itu nggak sengaja menyetel permainan bola, langsung saya Itu jumlah dendanya berapa? 115.500. Saya terus terang saya menolak. Oke, saat ini masih seputar masalah hak siar. Panjang sekali problem dari hak siar. Ternyata di Jawa Tengah tidak hanya satu saja yang dirasakan oleh Pak Joko selaku nama samaran Erik Palevi. Dan sekarang kita bersama dengan Ibu Endang, Ki. Iya. Ini dari Sragen. Klaten. Dari Klaten, maaf. Ibu Endang datang dari Klaten. Ini cukup unik ya menurut saya, sedang mengadakan halal bihalal, tidak ada kegiatan apapun, hanya halal bihalal, dan kebetulan sedang menonton salah satu liga bola, dan itu pun Ibu Endang nggak tahu siapa yang menyetel televisinya. Dan juga kemudian ada yang datang untuk memfoto dan akhirnya menjadi sebuah perkara. Untuk seperti apa, kita ngobrol lebih lanjut dengan Ibu Endang. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Gimana, Bu, kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Saat ini ramai diperbincangkan Ibu Endang itu terkena hak siar, Bu, ya? Itu Iya. karena halal bihalal. Itu ceritanya gimana sih, Bu, kalau boleh tahu? Wah, itu sebetulnya saya juga agak kaget, kurang mengerti juga. Sebetulnya saya mengenai masalah nobar itu kurang mengerti, karena memang di tempat warung saya memang sengaja nggak ada cara itu, karena ya sedikit-sedikit sudah pernah mendengar kalau itu mesti harus ada pakai izin segala. Jadi memang kita nggak mau nanti ke depannya menjadi urusan hukum. Jadi kita tidak mengadakan lah. Kebetulan delala saya itu kagetnya mendapat tiba-tiba pada bulan kalau nggak salah sekitar Juni 2024 ada surat somasi yang datang dialamatkan ke saya sebagai pemilik Cafe Alero and Eatery di Klaten. Saya kaget, saya baca, terus dengan datangnya itu saya runding dengan anak saya menantu, saya di situ tercatat sebagai pemilik, cuman untuk pengelolanya anak menantu saya, terus anak-anak saya juga saya kumpulkan, kok dapat surat seperti ini, bagaimana saya rundingkan. Nah, oleh anak saya karena kebetulan mereka juga suka bola, cucu juga bola, terus juga ngomong-ngomong sama teman-teman tetangga saya, dan kebetulan rumah saya itu bersampingan dengan Polres. Nah, itu sepertinya bapak-bapak di situ juga sudah seperti keluarga, karena sebelum saya punya kafe itu, dulu saya pernah buka warung lontong tahu Blora. Itu sejak masih ada suami. Suami saya sudah almarhum tahun 2015. Nah, terus atas saya anak saya cowok, cucu saya juga banyak yang cowok. Oh iya, boleh delala pada menyupport. Ya udah aja, coba ditanyakan, nanti saya tanyakan, Bu, anak saya yang ada di Jakarta, kira-kira kalau kita mencari lisensi untuk itu, kita nyampe enggak, bisa enggak? Kalau sekiranya bisa, kita mencari lisensi aja agar malah warung sini Alero bisa jadi rame, begitu ya. Silahkanlah, saya kan kurang mengerti orang tua. Nah, itu lagi baru rencana anak saya itu sudah, tapi anak saya sudah sempat berkomunikasi dengan
marketingnya video. Oke. Itu dapat berita kalau untuk lisensi saat itu harganya sekitar 15 sampai 20 juta. Nah, dirundingkan saya di situ. Di situ memang sebetulnya dulu kenapa kok pakai nama, karena pakai nama saya yang sudah uzur. Nah, ini karena mungkin anak saya itu kan rumah warisan untuk dia. Karena saya masih ada, di atas namakan saya, dia masih menghormati bahwa masih ada ibunya. Jadi enggak apa-apa atas nama Mbah. Kebetulan untuk pengurusan perizinan itu saya punya NPWP kan. Saya seorang pensiunan juga. Dulu kan ada peraturan pensiunan harus punya NPWP. Itulah awalnya kenapa warung itu kok atas nama saya gitu. Oke, jadi surat somasi tersebut dilayangkan atas ya, ditayangkan ke saya. Pemberian surat somasi itu Bu ke Ibu itu atas dasar apa Bu? Lah itu di situ disebutkan bahwa kita melanggar penayangan itu. Nah, saya kan kaget, saya kan kurang paling saya kalau ditinggal sebagai pengelola kafenya itu menantu saya yang ngerti karena dia memang berpendidikan di Boga. Saya serahkan kepada menantu saya yang dulu ngawasi anaknya yang kuliah di Jogja. Setelah dia sudah mau KKN, sudah mulai berkurang kegiatan ngurus itu, terus kebetulan ini sering keluarkan itu dulu saya karena jualan tahu lontong tuh laris dari bapak-bapak kepolisian, ibu-ibu polwan itu, Mbah jualan lagi dong Mbah, jualan suka kalau sering ketemu kan kalau misalnya Jumat itu baris gitu saya pas di luar sering manggilnya Mbah nggak buka lagi gitu. Saya ditanya apa sih Mbah itu, saya utarakan, ya udah Mbah kita coba-coba aja ya. Ya siapa yang mau itu, saya kan udah tua begini, udah bertanah siapa yang terurusi, biar Puri aja gitu. Dia kan sekarang udah nggak begitu banyak kegiatan, dia tinggal di Jogja, ini ngawasi anaknya sudah mulai waktu itu dia mau KKN, udah enggak begitu dia jadi kerjaan sebagai ibu olahraga itu biar punya kegiatan, maksudnya suaminya gitu. Ya udah terserah. Jadi dia sebagai pengelola, cuman di situ atas nama pemilik nama saya. Iya. Makanya surat tertuju kepada saya. Terus saya surat somasi pertama. Okay. Saya pikir itu kan saya kan nggak ngerti orang tua apa itu somasi gini. Yeah. Ya itu anak saya menerangkan teguran hukum. Nah, teguran apa memang ada apa? Nah, mantu saya cerita, mungkin ini karena melihat tanggalnya itu saya baca kan loh, kok tanggal berdasar kejadian tanggal 11 Mei 2024. Nah ini 11 Mei kan pas acara Rabihalal, saya bilang gitu. Terus mantu saya bilang, oh jangan-jangan waktu itu memang ada. Kan karena dia ikut bantu-bantu di bar bikin minuman. Selain karena pas waktu itu kafe juga buka melayani untuk pembeli umum. Waktu itu memang ada Bu, pembeli datang 2 orang berkulit hitam. Beli kopi kalau nggak salah cuma 10.000, cuma diminum sedikit udah habis. Itu foto-foto gitu. Jangan-jangan itu yang ada pas itu ada tayangan bola pas lah yang nyetel itu nggak ngerti kan pas acara. Saat itu saya ngurusi konsumsi di belakang karena saya sudah menyediakan konsumsi untuk 150 orang tamu.
ternyata yang soalnya sudah ada yang langsung pada, karena itu paginya acara keluarga ziarah ke leluhur di Blora, kan perjalanan Blora Klaten sekitar 4 jaman. Saya minta memang untuk makan malam, saya jamu di warung saya Alero, sambil mengenalkan biar keluarga pada ngerti warung saya, maksud saya begitu. Jadi diisi oleh keluarganya Ibu Iya, Endang ya, iya, untuk melakukan hal-hal biasa di warung. iya, dan itu saya juga mendatangkan musik biar untuk Biar rame-rame, untuk rame-rame. karena ada keluarga saya banyak yang suka nyanyi-nyanyi begitu. Sebetulnya itu adalah acara internal ya Bu ya, Iya, acara keluarga. iya, cuman kebetulan pas itu juga warung tidak kan itu malam minggu. Itu malam minggu. Iya, Sabtu malam minggu. Jadi kok mau tutup sayang gitu. Jadi melayani umum juga. Itu katanya jangan-jangan anak mantu saya cerita jangan-jangan yang melaporkan itu. Terus itu tadi yang di depan tadi saya bilang kan mau cari lisensi. Itu belum sempat. Tiba-tiba saya sudah mendapat panggilan dari Direskrimsus Polda Jateng. Ya, panggilan atas nama saya sebagai pemilik Cafe Alero, tertuduh karena penayangan nobar itu. Itu panggilan pertama pada tahun berapa, tanggal berapa Bu? Panggilannya itu saya ingat 12 November 2024. 2024. Karena saya ingat pas itu HKN. Saya kan mantan orang kesehatan juga, jadi ingat itu tanggal 12 November kan Hari Kesehatan Nasional. Jadi saya ingat-ingat itu, saya datanglah di Treskrimsus untuk ditanyakan, ya saya ceritakan apa adanya. Nah, kebetulan anak saya yang di Klaten masih menyimpan itu, yang mantu saya yang di Klaten, saya anak 2, masih punya foto-fotonya. Foto-foto kegiatan halal bihalal itu ya. Terus kemudian apa? Iya, terus yang anak saya diperiksa oleh Pak polisi yang bernama Pak Freddy, terus yang saya oleh Brigadir Pujo. Nah, saya sempat juga ditanya, lah ini kok Bu Endang nggak ada, mungkin ya kurang kok tadi di foto-foto yang menyerahkan foto-foto kan mantu saya yang sebagai pengelola itu. Loh, lah saya kan orang tua, yang di depan kan yang muda-muda, saya ini ngurusi konsumsi, saya bilang gitu. Ya sudah, cuman itu aja. Terus belum, kan artinya belum ada, cuman pemeriksaan, saya ceritakan apa adanya aja. Nah, pada bulan kemarin, Mei 2025, tanggalnya saya lupa, itu dari pihak kepolisian di Treskrimsus Polda Jateng sebagai penyelidik datang ke warung saya, Cafe Alero. Bapak polisi, Pak Freddy, sama Pak siapa, saya lupa namanya. Tahu, jadi oh begini ya Bu, warungnya mah dulu ya tanya apa ya Bapak ngerti kan apa seperti cerita yang saya haturkan waktu saya dipanggil, saya bilang gitu, malah beliaunya, wah di sini ternyata bersebelahan ya Bu sama Polres. Nah itulah Pak, masuk saya ya mau berani bertanya macam-macam. Lagian di situ bapak-bapak polisi di itu sudah seperti keluarga sendiri, karena dulu banyak juga yang mantan muridnya almarhum suami saya. Ya. Kalau untuk saat ini tadi sudah hasil dari mediasinya ini itu tadi, seperti apa? Tadi terus waktu Bapak penyelidik itu datang, karena memang benar apa yang saya haturkan di saat pemeriksaan, dan beliau-beliau ini tahu betul bagaimana kondisi
Alero Cafe, saya disarankan begini, sebaiknya Bu Endang, kan kasus ini belum putus. Nanti kalau itu tentunya akan naik ke ranah hukum. Nah, sebaiknya agar ya saya tahu apa yang di dalam hati Bu Endang bagaimana, sebaiknya Bu Endang bikin surat permohonan untuk ke Bapak Kepala, maksudnya Bapak Kepala Ditreskrimsus Polda Jateng, agar boleh diadakan mediasi dengan pihak video.com, syukur-syukur di sana mau mencabut tuntutannya. Terima kasih Pak, saya bilang gitu atas sarannya. Saya percaya Bapak dari pihak kepolisian akan menjadi sebagai pelindung masyarakat, saya bilang gitu, memberikan saran seperti itu, insya Allah nanti akan saya laksanakan. Nah, untuk itu saya bikin surat permohonan kepada Bapak Direktur Ditreskrimsus, ya. Nah itu terus dari kemarin mendadak juga. Hari Sabtu itu saya dapat di WA, hari Minggunya fisiknya surat panggilan datang di hari Minggunya. Pagi ini tadi saya datang di kantor Ditreskrimsus Polda Jateng untuk mediasi dengan pihak video.com. Tadi temuannya di situ apa Bu? Apakah membicarakan uang denda atau kemudian dicabut tadi Bu? Ya betul, enggak masalah dicabut, cuman langsung pertama kali ya saya selain perkenalan kan saya ingin apakah betul-betul, soalnya katanya zaman sekarang kan banyak ya, meskipun itu juga ada Bapak polisi, saya tetap tanyakan apakah tentang identitas ini yang diutus oleh video.com ini sebagai pengacaranya Bapak Wisnu Dwianggoro sebagai pengacara mewakili video.com. Saya minta bukti identitasnya dikasih tahu, terus kemudian untuk kedepannya saya bilangkan nantinya niat baik saya masih ingin bermitra bisnis dengan video.com, saya akan mengajukan permohonan untuk lisensi. Nah itu kira-kira berapa? Saya tanya terus terang begitu. Saya kaget juga Mas, karena dia bukannya memberi tahu itu, tiba-tiba dia menyebutkan karena saya bikin kesalahan, dia menentukan denda. Langsung saya. Itu jumlah dendanya berapa? 115.500.000. Gitu ya? Itu benar uang saya sampai begitu. Benar Pak Mas. Mohon maaf mungkin karena saya faktor U. Saya kurang pendengaran, tolong diulang lagi. Saya sampai bilang gitu. Ya diketawain juga tuh ada Pak Bray, ada bapak-bapak polisi, karena saya ngomong langsung keras saja. Nah itu emang denda, emang salah saya di mana kok saya bisa dikenakan denda, dan itu harga segitu itu emang itu ada itu pasalnya, saya bilang gitu. Dia nggak menunjukkan pasal, mungkin karena dia ahli hukum yang ditunjuk kan ya, yang dibilangkan diomongkan ya masalah pasal hukum. Cuman karena gini ya Mas, mohon maaf. Saya terus terang ini kalau memang seperti itu, saya terus terang saya menolak. Saya sampai ngomongnya saya agak geli juga sesudahnya kok saya itu sampai bisa ngomong karena saking kaget, dan dalam hati saya mangkal juga, jengkel gitu. Saya tidak merasa itu, kalau saya dibilang kena denda, itu karena saya bikin kesalahan, itu kan nggak sengaja, saya itu nggak sengaja menyetel
permainan bola dan siapa yang nyetel TV pas waktu itu saya nggak ngerti. Sampai setelah kemarin habis panggilan itu saking saya mikirin namanya juga orang tua ya Mas, kepikiran terus. Udah sudah sekarang itu televisi nanti ke depan saya bikin Mbah Bikung terus itu si remote sampai saya umpetin. Oh, Biar nggak iya. disetel kembali ya? Iya, enggak maksudnya itu nanti kalau ada teman ya apalagi kalau misalnya anak muda kan lagi ngerti ada terus tiba-tiba nyetel gitu gimana? Takut Ingat, kejadian terulang nah, kembali ya Bu itu ya? nanti udah gitu kan di situ dijelaskan ininya gimana, denda berapa, hukum sekian tahun itu udah kagak saya mikirin. Punya saya pikirannya saya agak kesel juga. Saya tidak melakukan seperti apalagi ini tadi. Saya agak kesel juga. Sampai saya terus terang sama tadi pengacara dari video.com, Mas Wisnu Dwianggoro, mohon maaf terus terang. Saya tolak benar-benar itu angka segitu karena toh itu saya tidak merasa itu berbuat seperti itu dan itu pun kalau andai kata mohon kalau saya dianggap berbuat kesalahan karena saya ngerti maksudnya kan saya itu disangka begitu mungkin dipermasalahkan saya dikiranya mengkomersilkan artinya saya menayangkan bola itu saya menarik karcis atau gimana saya ngerti maksudnya karena waktu di pemeriksaan saya pertama itu sampai Pak polisi yang meriksa saya itu mungkin kesian juga sama saya sampai dibilang Mbak nanti nggak usah khawatir yang ngerti aja dia jawab kalau Mbak nggak ngerti ya udah bilang nggak tahu aja ini lagi kasusnya lagi marak Mbak. Oh iya Mas saya ngerti mungkin karena itu saya dikiranya mengkomersilkan padahal juga bukti nggak ada buktinya kalau ada kan mesti ada pembeli datang saya suruh beli karcis. Kalau empat yang ada kasus ditahi denda gitu dari video.com. Itu yang saya jadi raja kurang ada rasa simpati gitu. Selama ini di warungnya Ibu nggak pernah ada nobar sama sekali ya Bu ya? Enggak lah kita itu kalau masalah mungkin ada yang nyetel itu ya saya kurang tahu karena saya kan nggak mengawasi terus mas saya cuma hanya sesekali beli saran yang kurang baik bagaimana pelayanan supaya bisa tetap maju warung saya itu main nambah lah ini malah bukannya malah makin maju warungnya menderip tahu-tahu dapat di somasi tadi. Nah selain itu kalau somasi ini harus bayar denda yang sekian padahal pemasukan aja apalagi seperti itu ya Mas kalau andai kata itu bukan tempat sendiri mungkin sudah tutup karena seperti kebanyakan kafe-kafe sekarang ini baru berdiri berapa bulan belum sampai setahun sudah tutup lagi karena apa? Karena sewa tempat yang mahal. Untung itu rumah sendiri, tempat sendiri jadi masih bertahan. Pendapatannya pun mepet ya Bu ya untuk iya, kalau tahu paling berapa memasukkan paling 300 250 uang segitu makanya tadi saya bilang itu benar 115 juta 500 itu uang beneran apa? Lah itu saya tanya gitu saya sampai begini sama itu pengacaranya dari video.com mohon maaf saya sampai sebagai orang tua sampai tadi Pak Freddy Heran juga Mbah saya tadi bisa sampai ngomong begitu karena sebelumnya saya sudah bikin untuk khawatir karena saya ini ada penyakit jantung kalau
terlalu kadang-kadang emosi suka jadi nyesek gitu. Alhamdulillah tadi enggak, Allah memberi kekuatan fisik dan psikis sama saya. Ya sekarang begini, saya andai kata dikenakan denda, oke lah. Mungkin itu nanti saya bisa memberi, artinya saya membuat kesalahan meskipun saya nggak sengaja, tapi karena berada di warung saya nggak ngerti siapa yang nyetel, ya nanti saya akan bayar denda, tapi kan ya yang wajar-wajar aja, denda untuk semalam itu. Nah, kalau angka segitu itu dari mana? Orang cari lisensi aja, anak saya mendapat info harganya cuma sekitar 15 sampai 20 juta untuk lisensi 1 tahun. Kok itu bisa angka 115 juta 500, itu angka uang beneran apa uang apa itu saya sampai. Untuk yang terakhir Bu, mungkin harapannya dari kasus ini seperti apa Bu? Nah, untuk itu kan ini sepertinya marak ya dengan kasus-kasus video.com. Tadi saya juga sudah bilang sama pengacaranya, karena Pak Wisnu Anggoro saya tanya, karena saya sempat tanya ini kalau orang jualan kita nyang-nyangan. Mas tahu mungkin ya, tawar-menawar. Nah, di situ saya mungkin bisa naik, di situ turun. Tapi kan nanti ya saya pikirkan sesuai dengan kemampuan warung saya bilang gitu. Pak Wisnu sebagai kuasa hukumnya, dia cuma bilangnya saya hanya menjalankan tugas. Artinya kan tidak bisa memberi keputusan. Ya sudah, kalau begitu nanti saya pikirkan, saya akan konsultasi sama anak-anak dan keluarga. Nanti dari kami akan bersurat ke direktur video.com. Nah, harapan saya kepada Bapak Kepala Direktur video.com untuk kasus yang saat ini lagi marak, dan itu sepertinya banyak yang seperti kok, mungkin kalau saya salah ngomong mohon maaf, kurang masuk di akal. Nah, itu mohon dipertimbangkan, juga minta bantuan, karena kemarin juga saya lihat di tayangan di TV peristiwa di Aceh itu, akhirnya ada penyelesaian berkat bantuan dari Bapak Menteri juga mengenai kasus seperti yang saya alami dan yang pernah dialami juga oleh Pak siapa yang Pak Joko mungkin ya, tapi nama samaran dari kafe di Solo itu. Nah, harapan saya juga mungkin dari selain dari video.com, bisa juga dari pihak pemerintah atau pemerintah setempat untuk pengayomannya kepada warung-warung pengusaha kecil termasuk seperti saya ini, mohon ya seenggaknya ada perhatian begitu. Oke. Jadi seperti inilah cerita dari Ibu Endang dengan penghasilan yang katakanlah 250.000, 300.000 selama 1 hari, dan harus bergelut dengan jumlah denda yang tidak masuk di akal sekitar 115.500.000. Hal tersebut tentu dirasa memberatkan bagi Ibu Endang. Bahkan sempat ada rasa takut untuk menghidupkan siaran di televisi. Tadi sempat kita dengarkan bahwa remote-nya pun sempat diumpetkan atau dipindah atau itu supaya tidak di-setel oleh orang-orang yang datang untuk melihat siaran bola. Harapannya sama tentunya agar masalah ini cepat selesai, dan juga ada dari pihak
pelapor untuk memberikan jalan yang terbaik, jalan tengah, dan juga pemerintah setempat untuk memberikan payung hukumnya atau mengayomi para pelaku UMKM di sini. Cukup sekian dan sampai jumpa di Saksi Kata. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.